Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Himals, yang terhormat Ketua dan Pengurus Wakil Angkatan 72, yang terhormat Dr. Yuda Turana, spesialis saraf, narasumber kita hari ini, yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat alumni Angkatan 72 SMA 4. Selamat bergabung pada acara webinar hari ini. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya kita dapat bersama untuk mengikuti webinar kesehatan kedua melalui Zoom dalam rangka memperingati 50 tahun kelulusan alumni SMA 4 Angkatan 72. Adapun tema webinar hari ini adalah otak sehat produktif pada usia lanjut. Sangat menarik ya. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara webinar hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Wakil Angkatan 72 atau yang mewakili kepada Ibu Arieta Adriani. Kami persilakan. Terima kasih, Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran. Ibu Yantinya ada tuh. Ada, Ibu Yanti ada. Nggak apa-apa Yeta, teruskan. Udah, maaf semuanya, teruskan Yeta, teruskan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih atas kehadiran semua ini sobat-sobat ya, dari alumni SMA 4 Jakarta maupun mungkin ada dari yang lainnya, hadir pada acara webinar kedua yang dilaksanakan oleh alumni SMA 4 SMA Negeri 4 tahun 72, lulusan tahun 72, sehubungan dengan memperingati ya 50 tahun lulusnya kami semua ini wakil 72 dari SMA Negeri 4 Jakarta. Menarik sekali ini kita dapat menghadirkan ahli ya, Dr. Yuda Turana, spesialis apa nih S-nya nih? Saraf ya. Kita hari ini yang kedua ini mengenai webinar kesehatan kedua ini mungkin untuk yang seumuran kita nih ya, cukup menarik karena hubungannya dengan sehat produktif pada usia lanjut. Kita kan semua udah masuk usia lanjut. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua sehat ya, sehat jasmani maupun rohani termasuk pikiran ya. Ini semua mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang hadir pada pagi hari ini ya. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Yuda ya atas kesempatannya ini memberikan masukan-masukan lah ya, mungkin tips-tips baik kita nggak pikun ya Pak Dokter ya gitu ya. Oke, saya nggak akan berpanjang lebar. Terima kasih atas nama Wakil 72 SMA Negeri 4. Selamat menikmati mengikuti webinar kesehatan kedua kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yanti ada tambahan mungkin? Saya hanya mau menyampaikan terima kasih kepada Dr. Yuda yang sudah memberikan kesempatan, dan saya mohon maaf baru bergabung ini karena di dalam otak saya tuh selalu kalau kita bikin acara jam 16 hari Minggu, Bapak dan kawan-kawan semua. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi jam 4 sore ini jadi telat datangnya. Selamat mengikuti Dr. Yuda, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu,
Mari kita simak paparan dari narasumber kita yang kompeten, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Steve Ginting. Ya, sebelumnya saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dapat menuliskannya di kolom chat atau raise hand ya, dari reaction ya. Pertanyaan akan dijawab setelah penyampaian materi selesai. Ya, pada Pak Steve, waktu dan layar saya persilakan. Silakan Pak Steve. Oke, terima kasih Puji. Jangan pakai Pak lah, namanya juga teman kita. Baiklah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam iman, ilmu amal, dan salam sehat. Pagi yang berbahagia ini kita akan membahas hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Mungkin tidak semenakutkan webinar kita yang pertama yang bicara mengenai kesehatan jantung, tetapi penting juga untuk kita ketahui aspek-aspek yang terkait dari kesehatan otak kita. Sebab otak selain jantung ya tentu nomor 2 mestinya otak yang merupakan organ penting yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Udah kayak dokter aja nih ngomong ini, padahal belum jadi dokter gitu. Saya baru dokter Andes. Baiklah, teman-teman semuanya, 10 tahun yang lalu kita itu mungkin masih ketawa-ketawa ya kalau lihat orang pikun ya, macam-macam gitu ya. Tetapi kita perhatikan hari-hari kita sekarang ini ya, kita ini ya pikun enggak juga sih, tapi lupa tuh udah sering banget gitu ya. Contohnya ya pasti lupa taruh kunci atau lupa taruh barang yang kita taruh di tempat yang bukan tempatnya gitu ya. Saya misalnya ganti kaos, taruh kacamata, terus pergi ke kamar mandi, terus bingung kacamata di mana ya tadi ya begitu. Nah, hal-hal kecil gitu ya. Yang agak sedikit mengkhawatirkan sih terus terang tuh lupa password. Ya, karena apa-apa semua minta password gitu. Terus kalau kita pakai password yang sama, terus diperingatkan di app, ini passwordnya kayaknya sama terus nih gitu. Nah, lupa password ya akhirnya ya bikin catatan gitu di mana-mana gitu. Kalau lupa nama orang nggak usah diheran lah gitu. Lihat wajahnya juga masih lupa juga gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya kulkas kita kadang-kadang penuh dengan stiker ya, ngingetin bayar listrik, ini nanti tukang kebun datang apa gitu ya. Penuh banget tuh stiker-stiker itu di situ gitu ya. Nah, kita sering bertanya apakah ini memang gejala pikun, apa ini memori kita udah penuh atau apa. Nah, untuk itulah kita mungkin perlu mendengarkan dari ahlinya. Saya akan menyampaikan CV Dr. Yuda secara singkat, dan kemudian akan memutar video pendek mengenai gejala-gejala Alzheimer. Kelihatan. Baiklah, Dr. Yuda Turana ini lulusan Fakultas Kedokteran UI, mengambil S2 di UI juga, dan S3 doktoral juga di UI. Ya, beliau mantan dekan Fakultas Kedokteran Atmajaya, kemudian seorang peneliti senior yang banyak sekali hasil penelitiannya. Yang menarik, Dr. Yuda ini lahir pada saat kita lulus SMA. Tahunnya tahun 72 gitu. Ya. Dr. Yuda ini luar biasa karena sebagai peneliti pada tahun 2020 mendapat penghargaan dari Menristek Dikti untuk artikel ilmiah berkualitas tinggi kategori kesehatan dan obat. Memang beliau mendalami berbagai masalah terkait dengan demensia. Pada saat ini juga menjadi ketua dari Persatuan Gerontologi yang sejalan dengan apa yang beliau amati. Sekarang saya akan memutar sebuah video pendek mengenai Alzheimer sebagai pembukaan. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya.
1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk, Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Gak apa-apa Pak. Enakan di sini. Gak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter,
meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Baiklah, saya tidak berpanjang lebar lagi. Saya segera akan mengundang Dr. Yuda untuk menyampaikan paparannya supaya kita semua bisa menikmatinya. Silakan Dr. Yuda. Ya, selamat pagi, salam sehat buat semua. Terima kasih buat Pak Steve. Jadi saya lihat ada angka keramat 50 gitu. Tadi saya pasti sampaikan gitu ya. Angka 50 itu kita sama-sama di 50. Bedanya saya lahir 50 tahun lalu saat yang lain udah pada lulus SMA. Hebat. Gitu ya. Pak Steve ini saya kenal udah cukup lama karena beliau sebenarnya kalau saya mantan dekan, kalau Pak Steve itu mantan atasan saya sebenarnya. Jadi waktu saya jadi dekan, beliau di yayasan, tetapi di luar dari konteks beliau atasan juga termasuk teman dan sahabat saya gitu, karena kita sering cerita bareng tentang berbagai hal. Jadi terima kasih untuk diundang di yang terhormat ini, alumni dari SMA 4 gitu ya. Izin saya share screen dulu ya. Tadi saya dengar bahwa ini adalah yang kedua, sesi kedua. Yang pertama tentang jantung, yang saat ini kita bicara tentang otak gitu ya. Karena kebetulan background saya adalah neurologi, kita bicara otak, dan saya selalu bilang begini, justru organ yang paling penting adalah otak kita gitu ya. Setidaknya saya bilang kita sepakatlah di ruangan ini ya, bahwa kalau salah satu organ yang belum bisa ditransplantasi itu bicara otak gitu sebenarnya, karena kalau jantung kan udah bisa ditransplantasi. Perkembangan stem cell juga sangat berkembang di jantung gitu, tapi tidak di otak. Jadi otak itu sesuatu yang kalau rusak nggak bisa diapa-apain gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, dalam bahasa hari-hari gitu ya, saya sering sampaikan itu bahasa joke, bercandaan gitu ya. Orang kayaknya kalau disebut nggak punya liver, nggak punya apa, mungkin nggak terlalu tersinggung ya. Coba kalau nggak disebut nggak punya otak, gitu kan tersinggung banget. Nah, itu membuktikan bahwa setidaknya otak kita adalah salah satu anugerah yang saya sering sampaikan gini, membedakan kita dari spesies lainnya. Semua spesies punya jantung, tentu punya otak, gitu ya, punya kaki, punya apa. Tetapi agak berbeda. Kita menjadi makhluk yang sangat sempurna karena otak kita, gitu ya. Nah, memang betul tadi saya setuju juga bahwa disampaikan gitu ya. Saya hari ini banyak slide yang mungkin gambar-gambar yang nggak terlalu yang serius, terlalu ilmiah penelitian gitu ya. Tapi memang tentu yang disampaikan ini berdasarkan penelitian. Tetapi saya lebih suka gambar-gambar yang populer ya. Saya nggak mendefinisikan di Indonesia usia berapa sih dianggap lansia gitu. Tapi tadi saya setuju yang disampaikan oleh Bu Arieta gitu ya, bahwa sebenarnya sih yang disebut sehat itu kan bukan masalah sehat hanya secara fisik gitu ya, tetapi juga secara psikis gitu ya, itu penting gitu ya. Demikian juga mengenai lansia gitu ya, lanjut usia gitu ya. Bukan hanya semata-mata usia kronologis gitu yang ada di KTP gitu. Jadi kalau saya ditanya tadi ya, lahir saya 50 tahun lalu, itu sebenarnya usia KTP sebenarnya gitu ya. Tetapi ada yang disebut dengan usia biologis, ada usia juga psikologis gitu ya. Ada usia secara fisik, ada usia secara psikis gitu. Dan jadi isu daripada usia ini sebenarnya masalah mindset kita gitu ya. Dan salah satu yang membuat menarik gitu, karena kebetulan kemarin juga saya balik lagi ke kampus saya gitu ya, karena kita mau reunian gitu ya di Fakultas Kedokteran gitu ya. Itu unik, itu masalah justru mindset kita gitu ya. Saat kita ketemu teman-teman seangkatan ya, peer group, kita merasa kayak balik lagi ke SMA gitu ya. Fisik kita, psikis kita gitu ya, yang tadinya di sini mungkin udah
bekerja secara formalitas gitu. Kayaknya istilah Bapak membuat kita tua itu saat ketemu para alumni gitu. Jadi kalau ketemu temen tuh bercandanya udah bercanda, balik lagi saat kita sekolah gitu. Kemarin juga ketemu kan, nggak ada yang melihat saya sebagai mantan dekan. Ya temenan, sahabatan gitu, dan kita senang gitu ya. Dan yang paling cantik itu adalah mantan pacar sebenarnya, bukan yang sekarang itu. Nah, itu unik karena mindset kita balik ke yang lalu. Jadi kalau ada ketemu di sini para alumni ya sering-sering ketemu aja karena mindset kita akan balik ke sana. Dan ada penelitian yang disebut dengan clockwise, anti clockwise. Saat setting kita, mindset kita diubah ke masa itu, sebenarnya bukan hanya masalah psikis balik ke masa itu, tetapi juga itu fisik akan mengikuti gitu. Dan saya sangat setuju dengan Mark Twain bahwa masalah tua itu sebenarnya bukan masalah fisik, tetapi masalah apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita nggak terlalu peduli, fisik pun akan ikut. Nah, ada berita baik yang saya sering sampaikan di berbagai forum kalau bicara, karena kebetulan orang nanya juga, Dokter Yuda, kenapa sih mendalami usia lanjut gitu ya, kumpul-kumpul dengan para yang lebih senior dari saya gitu, yang nggak ngurusin, yang kenapa nggak bicara anak gitu ya. Karena saat saya ketemu teman-teman yang lebih senior, saya merasa lebih muda. Saya saat ketemu mahasiswa saya ngajar gitu di Fakultas Kedokteran gitu, itu masalah mindset gitu kan. Saya merasa kayaknya aduh saya udah senior banget gitu ya, mereka generasi muda. Tetapi saat saya selalu berkumpul dengan yang senior, saya selalu merasa saya lebih muda. Sekali lagi itu masalah mindset. Tetapi saya sampaikan di sini bahwa masalah tentang suksesnya seseorang sehat sampai usia lanjut, berita baiknya adalah bukan semata-mata genetik. Nah, itu berita baiknya. Karena kalau saya sebut majority adalah masalah genetik, nggak usah kumpul kan kita di sini. Ya udah nasib lah begitu ya, Tuhan menarik takdirnya begitu gitu. Tapi masalahnya adalah bukan seperti itu. Yaitu katanya peranannya tuh hanya 25%. Ya, 75% itu masalah lifestyle choice. Pilihan hidup, gaya hidup gitu ya. Jadi artinya satu kepastian kita menjadi tua, tapi tua yang sehat dan produktif itu satu pilihan. Nah, itulah kita kumpul hari ini kan. Kita diskusi apa saja sih secara evidence base gitu ya, yang membuat kita ya tua yang sehat dan produktif. Gitu. Nah, jadi satu statement kita yang kita akan ambil adalah bahwa penuaan itu bukan hanya tergantung genetik. Genetik itu bukan dominan, tetapi satu yang bisa kita pilih. Gitu ya. Nah, saya flashback juga ke belakang sebelum saya memulai kita sharing mengenai berbagai evidence bagaimana usia sehat produktif. Kembali ke tahun 1513 lah, kurang lebih ya. Mungkin ada yang mengenal Juan Ponce de Leon, mudah-mudahan lafal saya nggak salah gitu ya. De Leon ini sebenarnya hidup di era-era Columbus gitu ya. Cuma kita lebih mengenal Columbus gitu ya. Petualangan Columbus begitu ya, tanda kutip menemukan benua Amerika gitu. Tapi setelah itu sebenarnya perjalanan yang sama yang dilakukan Columbus dilakukan juga oleh De Leon gitu ya. Nah, di balik kisah De Leon ini itu sebenarnya ada kisah menarik. De Leon ini agak berbeda dikit dengan Columbus. Sebenarnya di zaman itu masih ada satu kepercayaan bahwa ada satu negeri, ada satu pulau, di mana di pulau itu nun jauh di sana gitu ya, dari Eropa kan ya, berjalan kan dari Eropa gitu ya, untuk mencari sebenarnya sebuah mata air yang disebut dengan mata air kehidupan gitu ya, di mana kalau setiap orang yang meminum mata air itu akan menjadi awet muda gitu ya. Ya, akhir cerita sejarah sebenarnya kan De Leon akhirnya mendarat di Florida, dan soal penemuan mata air yang membuat kita awet muda udah tau lah endingnya, nggak ketemu ya, kalau nggak kan kita nggak ngobrol di sini gitu ya. Sehat atau produktif ya udah ya, minum air itu, tapi air itu nggak ada. Jadi artinya yang saya mau sampaikan adalah bahwa untuk mempertahankan sehat produktif di usia lanjut gitu ya, itu kita nggak bisa mengandalkan yang disebut dengan hikayat tentang mata air awet muda ini gitu, ataupun kapsul yang diminum sekali kemudian kita menjadi awet muda. Tidak seperti itulah begitu ya. Tetapi memang berbagai penemuan di bidang kedokteran, kesehatan udah terbukti lah. Ini kan tahun 1513, usia harapan hidup di zaman itu mungkin hanya 30 tahun, 40 tahun ya.
karena di sana belum mungkin vaksin belum berkembang dengan baik ya, standar kesehatan buruk gitu ya, rumah sakit juga mungkin teknologi makin sedikit. Saya nggak tahu di zaman itu juga mungkin paracetamol belum ketemu begitu ya, jadi orang demam minum apa saya nggak tahu juga gitu ya. Tetapi kita tahu di zaman itu survival seseorang hidup 30-40 tahun, dan sekarang kita menginjak di 2022, terbuktilah Jepang udah kalau kita lihat di kereta, di jalan gitu ya, usia 80 tahun tuh masih mandiri, masih jalan ke sana ke sini gitu. Di Indonesia kan sekarang sekitar 72, 74 gitu ya, Jogja bisa mencapai lebih dari 74 gitu ya. Jadi artinya semua akan menjadi panjang umur. Sekali lagi pertanyaannya adalah bukan soal panjang umurnya, tetapi panjang umur sehat dan produktifnya gitu. Nah, ini tentu yang saya sharingkan ini bisa untuk yang generasi di bawah kita dan juga bisa untuk kita juga gitu ya, bahwa selalu beda, otak itu beda gitu ya, baik jantung, baik liver, dari mulai lahir sampai kita nanti di alam kubur gitu, itu sama esensinya gitu ya, tetapi tidak dengan otak gitu ya, bukan sekedar butuh nutrisi, tetapi otak ini ada aspek yang jauh lebih tinggi dari itu. Ada yang disebut dengan faktor psikisnya, gitu ya, ada faktor emosinya, gitu ya. Esensinya akan berbeda, gitu ya. Nutrisi cukup belum tentu menjadikan kita seseorang menjadi diri kita, gitu ya. Di dalam acara yang lain, sebenarnya setelah slide ini, gitu ya, saya tampilkan satu foto bayi hitam putih, gitu ya, di mana bayi itu yang gizinya baik, senyumnya baik, gitu, gemesin banget lah bayinya itu. Saya biasa ngasih kuis, siapa sih bayi ini gitu ya. Pasti kalau kita sebut namanya sangat terkenal gitu ya. Bayi yang sangat lucuin. Jawabannya adalah Hitler. Jadi saya dapat foto Hitler waktu kecil gitu ya. Jadi artinya bahwa bukan masalah nutrisi yang baik gitu ya, bukan masalah gizi yang baik, tapi stimulasi itu menentukan siapa kita. Dan stimulasi itu bukan hanya bicara saya show pointer option. Nah, bukan hanya dimulai dari saat kita SMA atau lulus SMA gitu ya. Karakter seseorang yang kita ketemu di SMA itu sebenarnya udah terbentuk jauh sebelum waktu kita masuk SMA ya. Bahkan sejak kita masih anak-anak. Tentu banyak peranan yang mengubah artinya menjadi karakter-karakter yang mengkristal. Tentu bukan hanya masalah banyaknya atau banyak minum susunya atau banyaknya telur, banyaknya protein yang diminum, tetapi stimulasi di masa kehidupan kita ya, dari mulai kita waktu di janin gitu ya, bahkan sampai nanti proses perjalanan hidup sampai kita usia lanjut gitu ya. Bahkan katanya nasib kita, karakter kita bahkan ditentukan dari masa kita di kandungan gitu ya. Seorang ibu yang depresi itu akan menghasilkan bayi ataupun anak yang kecenderungan ke arah sananya besar gitu. Tentu nanti ada faktor lingkungan menentukan lagi gitu. Tetapi itu salah satu faktor yang menentukan siapa kita. Nah, tadi pasti menyampaikan mengenai pikun, mengenai demensia, dan tadi kita lihat satu video ilustrasi ya, video yang dibuat oleh Alzi. Kebetulan saya pembina di Yayasan Alzheimer Indonesia. Itu banyak ya, lebih dari 100, jadi silakan tidak hanya video tadi, tetapi nanti kalau searching di YouTube akan ketemu banyak video gitu ya, video praktis yang kita bisa lihat ya. Nah, saat kita bicara Alzheimer gitu ya, saya nggak mau masuk ke penyakitnya secara mendetil, tetapi Alzheimer itu menjadi contoh satu penyakit penuaan gitu ya. Jadi semua organ akan mengalami penuaan, mata akan menjadi katarak, kulit menjadi keriput, gitu ya, rambut beruban, tadi masalah sendi, tadi disampaikan masalah tulang, gitu ya. Semua orang akan mengalami masalah di satu titik, gitu ya. Cuma soal kecepatan memperoleh masalah itu kan persoalan lain, gitu ya. Kita akan masuk definisi penyakit nanti kan. Nah, saya akan fokus di masalah proses penuaan di otak kita. Dan kalau kita bicara Alzheimer, kita bicara penyakit yang membuat otak ini menua lebih cepat dari seharusnya begitu ya. Otak akan menua, cuma Alzheimer membuat penuaan di otak lebih cepat dari seharusnya ya. Tentu dengan segala konsekuensinya. Secara struktur
kalau kita lihat di sini ya, ini otak yang di sebelah kiri, ini ini otak yang sehat tanda kutip ya. Kemudian di sebelah kanan ini otak yang mengalami satu pengerutan, satu pengeriputan, penuaan. Artinya secara struktur itu menua lebih cepat dari seharusnya. Umur boleh sama secara secara kronologis, secara KTP, tetapi secara biologis itu berbeda. Yang ini mengerut lebih cepat, dan penyakit yang membuat mengerut cepat adalah Alzheimer salah satunya. Tuhan menciptakan ada yang disebut dengan hipokampus di otak kita, pusat memori kita. Memori kita tersimpan di semua bagian otak, tetapi utamanya adalah hipokampus. Nah, saat kita menjadi menua, mengeriput gitu ya, dan salah satu yang khas dari Alzheimer yang menua mengeriput itu adalah pusat memori kita, ya, hipokampus kita. Tentu dengan segala konsekuensi, bukan hanya struktur tetapi fungsinya. Apa? Fungsi memori, fungsi mengingat. Masalahnya adalah fungsi memori secara filosofis saya sampaikan, siapa kita adalah kita gitu. Yuda adalah Yuda, itu adalah kumpulan memori-memori yang saya kumpulkan di otak kita gitu ya. Sehingga menjadikan Yuda adalah Yuda, kita adalah kita gitu ya. Kalau seseorang misalnya ada masalah gangguan di kaki gitu ya. Bahkan ada teramputasi kakinya. Itu semua orang akan melihat dia tetap dia gitu, nggak akan mengubah. Tetapi saat perilaku kita berubah, saat behavior kita berubah, orang mulai bertanya, ini kayaknya bukan yang kita kenal nih, ini kayaknya bukan dia deh gitu ya. Kalau di Indonesia kan udah mulai deh masuk ke yang lain-lain kan, jangan-jangan kesurupan nih, jangan apa gitu. Tetapi kita dibentuk oleh adalah behavior kita. Behavior kita dibentuk oleh susunan memori-memori kita yang terbentuk dari waktu kita mulai lahir sampai kita sekarang gitu ya, sampai kita mendengarkan webinar kita di siang hari ini gitu ya. Nah, inilah yang kita akan bahas. Tentunya kita ingin tetap mempertahankan otak kita seperti yang di sebelah kiri ini gitu ya, tapi kita nggak mau terjadi yang pengerutan lebih cepat gitu ya. Jadi bagaimana mempertahankan otak kita tetap sehat dan tetap produktif. Nah, saya coba rangkum gitu ya dalam satu gambar. Tentu banyak faktor-faktor lain yang saya nggak sebutkan di sini gitu ya. Saya coba ringkas, saya coba padatkan begitu ya di tengah waktu yang terbataskan, nanti kita sampai 11:30. Ada faktor-faktor yang di kotak merah dan ada faktor-faktor yang di kotak hijau gitu ya. Saya taruh hijau dan merah gitu ya, supaya kita ingat bahwa selalu pesan orang tua kita kan banyak makan yang hijau-hijau. Jadi artinya kalau di kotak hijau tuh makin banyak makin bagus lah intinya. Itu yang disebut dengan protektif di otak kita gitu ya. Dari mulai perbanyak aktivitas sosial seperti hari ini kan, ketemu teman-teman lama begitu ya, kita flashback lagi gitu ya, teman sebangku saya gitu ya, oh itu teman mojok saya tuh, teman kabur saya gitu, teman apa. Nah, seperti itu tuh kan kembali flashback gitu, kepada memori-memori lalu, aktivitas sosial, aktivitas mental ya, termasuk ada di sini juga ya. Kita happy gitu ya, kita bergembira sama-sama, kita bermain sama-sama, itu semua aktivitas mental. Aktivitas fisik itu penting banget gitu. Bahkan kalau kita bicara nanti di slide di belakang dibahas sedikit gitu ya, kalau apa sih yang membuat otak kita bertahan sampai sekarang? Tentu ada protein. Protein apa sih yang spesifik di otak? Ada yang disebut dengan brain derived neurotrophic factor. Nah, apa sih dok obat yang mempertahankan protein di otak itu tetap bertahan? Jawabannya adalah nggak ada yang evidence base cukup kuat, kecuali satu, aktivitas fisik secara rutin dan happy melakukannya. Itu udah terbukti, itu akan menstimulasi protein di otak yang membuat sel otak survive. Kita akan lihat nanti di slide belakang. Tentu dari data kita tahu lah, makin usia nambah gitu ya, 70% jadi hipertensi gitu ya. Dulu sehat, pasti nanti akan jadi tekanan darah cenderung tinggi, 70% ya kalau dari data. Diabetes gitu udah mulai naik gitu ya angkanya, makin tua kemungkinan diabetes makin naik gitu ya. Bahkan dari penelitian, kadang-kadang kan kita gini, apalagi di Indonesia ya, apalagi kalau kulturnya di Jawa gitu ya, kayaknya kalau nyuguhin tamu gitu, kalau gulanya nggak banyak tuh kayaknya, aduh, pelit banget gitu. Padahal sebenarnya yang sehat itu kan sebenarnya teh
yang nggak pakai gula misalnya ya. Bahkan dari penelitian bukan hanya seseorang yang diabetes yang pengaruh terhadap kemunduran atau penuaan yang cepat di otak. Kadar gula di atas rata gitu ya di darah meskipun belum diabetes itu dalam hitungan decade 10 tahun ke depan cenderung akan kognitifnya turun gitu. Jadi artinya nggak ada alasan bahwa saya nggak ada diabetes nih, seneng yang manis-manis, tubuh saya kuat, enggak. Tetap resiko untuk pikun itu lebih besar. Nah, itu secara garis besar faktor protektif. Nah, yang merah itu faktor resiko gitu ya. Saya belum masukkan di sini masalah COVID gitu dalam 2 tahun terakhir. Bahkan nanti di tahun-tahun mendatang kita udah menjadi endemik katanya COVID itu udah hari-hari gitu ya. Tentu berperan terhadap faktor resiko. Genetik hanya 25% tadi ya. Merokok, saya yakin mungkin di grup ini nggak ada yang rokok begitu ya. Rokok itu bahkan nanti ada di slide di belakang, nggak ada kata telat untuk berhenti merokok gitu ya. Jadi bahkan di usia 60 tahun kalau berhenti rokok tetap resiko gangguan kognitifnya lebih kecil meskipun berhentinya di usia 60 tahun gitu ya. Jadi artinya nggak ada terlambat untuk berhenti merokok. Hipertensi harus dikontrol begitu ya. Obat hipertensi bukan hanya menurunkan tekanan darah tetapi juga ternyata ada faktor protektif untuk demensia. Jadi artinya kalau yang hipertensi minum obat lah gitu ya. Diabetes juga sama, itu harus dikontrol. Nah, ini stres dan depresi ya. Tadi kita bicara kalau bicara usia, ada usia psikologis gitu ya. Dan ternyata psikologis itu bukan hanya mempengaruhi sekedar mood, sekedar situasi, tapi juga pengaruh terhadap struktur otak gitu ya. Jadi orang yang depresi menuanya lebih cepat gitu ya. Ada cemas, ada depresi gitu ya. Kita bedakan dalam bahasa sederhana tuh kalau cemas itu khawatir terhadap segala sesuatu masa depan yang belum terjadi gitu. Nah, ini sering kan pada orang tua gitu ya. Cemas gitu ya tentang berbagai hal lah gitu, terhadap sesuatu yang belum terjadi gitu, termasuk berbagai penyakit gitu ya. Sekarang karena banyak biomarker gitu yang nggak perlu diperiksa gitu ya, termasuk biomarker untuk kanker, jadi malah nanti cemas sendiri gitu ya. Jadi cemas sendiri membuat otak kita mengerut lebih tua dari seharusnya gitu ya. Kalau cemas tadi takut akan masa depan gitu, khawatir akan masa depan. Kalau depresi itu nggak mau mikir tentang masa depan gitu ya. Bahkan kalau perlu udah nggak ada gunanya nih hidup ini begitu ya. Jadi kalau cemas tadi takut mati, kalau depresi itu sebenarnya cenderung mau mati gitu ya. Itu bedanya cemas dengan depresi. Tapi persamaan cemas dengan depresi adalah dua-duanya terbukti cepat mati sebenarnya ujung akhirnya gitu ya. Baik yang cemas maupun depresi, dua-duanya cepat mati. Dan juga adalah resiko tinggi untuk terjadinya demensia. Cedera kepala saya nggak banyak bahas, tapi hati-hati. Cedera kepala tidak harus yang berat, cedera kepala ringan, apalagi berulang, itu resiko demensia. Nah, gangguan tidur, nanti kita bahas tentang gangguan tidur juga resiko loneliness. Loneliness ini bukan hanya masalah fisik tinggal sendiri di rumah, bukan. Tetapi ini adalah rasa sendiri, rasa tidak dihargai, itu masuk kepada loneliness. Ternyata loneliness itu terbukti, itu faktor resiko demensia. Gitu ya, faktor resiko gangguan kognitif. Gitu ya. Nah, saya sedikit flashback mundur dikit di tahun 2020 karena di Lancet satu jurnal yang kita tahu semua, satu reference yang sangat baik kalau kita bicara keilmuan gitu ya. Ada satu grup namanya Lancet Commission untuk masalah demensia ini. Jadi dia setiap berapa tahun mempublish evidence yang cukup kuat apa saja sih yang menjadi faktor resiko demensia. Dan sebelum tahun 2020 kalau nggak salah 2017 meluncing dan ada yang baru di launching ulang di 2020. Nah, kita lihat sama-sama faktor resiko apa saja yang membuat otak kita menua lebih cepat dari seharusnya. Satu, pendidikan gitu ya. Yang disebut dengan pendidikan ini bukan hanya konteksnya lebih jauh adalah bukan hanya pendidikan formal, gitu, tapi saat seseorang yang berhenti untuk belajar, gitu ya, itu akan cenderung faktor resiko demensia.
gitu ya. Nah, hearing loss ini menarik gitu ya. Saya pindah ke slide berikutnya dulu gitu ya. Nah, ini ada berbagai faktor resiko: hearing loss, traumatic brain injury, hipertensi, alkohol, obesitas, smoking, depresi, sosial isolasi, physical inactivity gitu ya. Termasuk di Indonesia itu faktor resiko juga, polusi udara, diabetes gitu ya. Saya sering kali ngasih kuis untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Set gitu ya. Saya akan nanya, faktor resiko mana yang paling dominan, paling besar menyebabkan seseorang pikun di usia lanjut? Biasanya tebakannya salah. Silakan menebak-nebak apa di dalam hati. Dari banyak faktor resiko ini, apakah pendidikan rendah, hearing loss, apakah traumatic brain injury, apakah hipertensi, apakah alkohol, obesitas, atau depresi, smoking, sosial isolasi, physical inactivity, air pollution, atau diabetes yang menjadi faktor resiko utama. Kalau kita bandingkan head to head antar faktor resiko, ya. Ternyata yang paling tinggi adalah hearing loss, satu lagi depresi. Yang lain tentunya ya tinggi juga gitu ya. Tetapi kalau ditanya nih, kalau kuis yang paling tinggi adalah hearing loss dan depresi. Tentu saya juga sebelum membaca Lancet ini, pasti tebakan saya juga salah. Saya pikir diabetes kali nih gitu ya. Wah pasti alkohol nih gitu ya. Wah pasti obesitas gitu, atau hipertensi gitu. Ternyata enggak. Hearing loss, depresi. Ini yang paling tinggi. Yang lain berperanan juga, itu besar juga. Tapi yang paling tinggi adalah hearing loss dan depresi. Sehingga saya fokus juga gitu. Artinya kalau ada lansia gangguan pendengaran gitu ya, meskipun dia nggak diabetes, meskipun happy setiap hari dengan cucunya gitu ya, kalau ada hearing loss, koreksi gitu ya. Usahakan bisa mendengar, karena kalau enggak, resiko besar untuk terjadinya kepikunan. Nah, tentu idealnya adalah kita harus hindari berbagai faktor resiko ini gitu ya. Usahakan resiko jatuh kan tinggi itu pada lansia, jangan jatuh, apalagi kebentur kepala. Kalau hipertensi, resikonya juga tinggi nih, dikontrol gitu ya. Ternyata obat hipertensi bukan sekedar menurunkan tekanan darah, tetapi juga faktor protektif gitu ya. Terlepas terkontrol atau tidaknya tekanan darah, obat itu tetap ada faktor protektif. Alkohol nggak menganjurkan lah, gitu. Tapi kalau udah minum, oke lah, maksimalnya 1 sloki per hari gitu ya. Obesitas, nah ini kalau bisa olahraga rutin gitu ya. Physical activity, saya nggak obes gitu ya. Tetap kalau nggak ada olahraga disebutnya masuk ke physical inactivity gitu ya. Artinya resiko nih hampir 1,5 kali gitu ya. Meskipun badannya ideal ya, meskipun masih ramping gitu ya, meskipun masih sangat ya pokoknya masih. Tapi kalau nggak olahraga tetap masuk kepada physical inactivity, hati-hati gitu ya. Zoom ini kita kalau saya ngasih kuliah diskusi dengan mahasiswa itu cuma setengah jam sampai 1 jam gitu ya. Karena habis itu saya bilang udah aktiflah gerak gitu ya. Kekurangan kita di Zoom ini kan banyak nggak bergerak gitu ya. Diabetes ternyata dengan hearing loss itu lebih tinggi hearing loss. Diabetes dengan depresi ternyata lebih tinggi depresi gitu ya. Kebetulan saya di tim Litbangnya Kementerian Kesehatan untuk data cohort gitu ya. Ini kita lagi analisis gitu ya. Memang belum dipublish. Kemarin surprise juga gitu ya. Ternyata yang paling tinggi juga sama. Masalah mental health. Masalah depresi ini. Jadi artinya hati-hati gitu ya. Kita boleh rajin untuk periksa check up, gitu, periksa darah gitu ya di rumah sakit, di klinik gitu ya. Silakan itu. Tetapi bukan hanya mengejar berapa bintang di kertas yang kita lihat, tetapi kadang-kadang masalah psikis, masalah depresi kita nggak pernah mengukur itu gitu ya. Dan padahal itu faktor resiko utama gitu ya. Dalam kehidupan kita yang menyebabkan mati lebih tinggi ataupun juga resiko kepikunan. Gitu ya. Demikian juga dalam satu studi ya untuk seorang yang gagal ginjal, gitu ya. Bukan semata-mata urium kreatinin. Seseorang yang merasa depresi, nggak punya harapan hidup, itu langsung decline-nya itu lebih cepat. Gitu. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit kronik gitu ya, cancer juga termasuk gitu ya. Saya sering tanya gitu, ini yang berobat di keluarganya atau pasiennya? Gitu ya.
Karena kalau seandainya pasiennya sendiri belum ada motivasi, biasanya outcome-nya nggak terlalu baik. Nah, tadi pagi saya juga coba, ini baru tadi pagi. Tadi pagi saya coba cari gitu ya, yang paling terakhir 2020 gitu ya. Bukan hanya soal depresi nih, saya lebih mundur lagi ya. Kalau depresi kan udah diagnosis penyakit ya, yang mungkin harus sampai tahap berobat gitu ya. Tapi nggak usah depresi lah. Repetitif negative thinking gitu ya. Selalu melihat segala sesuatu dari sudut yang negatif gitu ya. Belum disebut sakit nih, cuma bawaannya negative thinking. Ternyata gitu ya, setelah dilihat gitu ya, secara penilaian scanning otak gitu ya, bisa melihat amiloid, tau proteinnya, amiloid dan tau ini berhubungan dengan kerusakan otak, berhubungan dengan penuaan di otak. Ternyata berhubungan erat gitu ya. Jadi menyebabkan cognitive decline. Nah, ini papernya nanti silakan dilihat sendiri gitu ya. Ada 200 subjek, kemudian diikutin gitu ya, ditanya-tanya gitu. Ternyata yang negative thinking-nya lebih besar gitu ya, itu berhubungan dengan cognitive decline. Termasuk dalam studi lain adalah saya jadi malah bahasa populernya yang saya tahu, apa namanya, kalau julid itu apa sih julid? Julid tuh selalu beranggapan negatif ke orang lain gitu ya. Wah, dia baru beli mobil baru, paling korupsi kali itu. Nah, itu apa tuh namanya istilahnya? Nah, itu ternyata juga berhubungan dengan cognitive decline gitu ya. Itu ada studinya. Nah, ini paparan berita negatif. Saat COVID ini kita belajar banyak gitu ya. Kita semua dipaksa setidaknya terisolasi secara fisik ya. Apalagi pas di awal-awal ya, dengan adanya stigma segala macam ya. Memang kita harus menjaga jarak dan ada di rumah gitu ya. Dan kita belum belajar banyak saat itu gitu ya. Dan masalahnya saat kita membuat WA group gitu ya, itu kayaknya kalau dihitung jari gitu ya, berita ucapan selamat misalnya suatu prestasi apa itu lebih sedikit dibandingkan dengan berita negatif gitu. Kalau tetangga ada yang meninggal gitu ya, ada yang peristiwa kemarin hujan lebat di Cinere gitu kan, sampai belum ke WA-nya. Ada tiang listrik jatuh kena mobil, itu udah kayak nyebar gitu. Saya pun aja nggak mau lihat jadi lihat gitu ya. Padahal nyita memori handphone saya gitu, tapi karena saking penasaran gitu ya. Kalau isu-isu negatif tuh kayaknya kita terangsang untuk melihat gitu ya. Dan masalahnya uniknya adalah berita emosi negatif itu lebih mudah ditangkap, mudah disimpan, dan lebih tahan lama. Gitu. Kalau baterai tahan lama nggak masalah. Tetapi memang otak kita ini cukup unik gitu ya. Secara neuroscience, sesuatu yang ada unsur-unsurnya negatif gitu ya, itu lebih gampang ditangkap, mudah disimpan, dan tahan lama. Kalau berita baik, data netral, mudah ditangkap, disimpan lama, kita menjadi seseorang yang biasa kalau di kelas kan ranking 1, kalau zaman dulu kan ada ranking gitu ya, IP-nya tinggi gitu, mentok 4 begitu ya, ibarat itu nggak apa-apa gitu, menjadi kita seorang yang jenius gitu. Cuma persoalannya adalah otak kita nggak gitu, gitu. Otak kita tuh mau yang IQ-nya berapapun, prinsipnya sama, bahkan maaf sampai level spesies yang lebih rendah gitu ya, itu kalau sesuatu yang negatif lebih gampang ditangkap, mudah disimpan dan tahan lama. Nah, saya ulang-ulang antara mudah didapat, kemudian mudah disimpan dan tahan lama. Nah, itu yang terjadi dengan otak kita. Kalau sesuatu itu yang sifatnya negatif, ya, sesuatu itu negatif. Nah, apa konsekuensinya? Tentu ada konsekuensinya. Tapi sebelum masuk ke konsekuensinya adalah saya mundur dulu. Kenapa sih Tuhan menciptakan seperti itu? Gitu. Kesannya kok aneh banget gitu. Tuhan menciptakan seperti itu gitu, secara herediter gitu ya, sebagai spesies dimanapun itu. Maksudnya baik sebenarnya. Itu yang menyebabkan saya sampaikan kita bertahan, spesies manusia itu bertahan sampai sekarang. Tidak berlaku bagi dinosaurus dan yang lain-lain gitu ya. Tuhan menciptakan kita supaya kita nggak jatuh ke lubang 2 kali sebenarnya itu. Jadi kita nggak akan masuk gang yang sama, ya, jalan yang sama. Kalau di sana banyak preman, gitu ya, kita nggak pernah mau berbuat kesalahan dengan orang yang sama dengan kita, yang sering nipu kita, gitu, misalnya, gitu ya. Nah, itu disimpan lebih lama. Sampai kapanpun ketemu orang yang sama, yang pernah sesuatu menyampaikan negatif, itu akan diingat, gitu ya.
Jadi urutannya adalah data netral lebih gampang dilupa, gitu ya. Ya kita nggak akan ingat lah waktu SMA belajar apa, begitu ya, halaman berapa, bukunya apa kita lupa, gitu ya. Bahkan judulnya apa juga lupa buku itu. Emosi positif itu data netral gampang lupa, emosi positif itu lebih diingat. Paling diingat adalah emosi negatif. Emosi positif tadi, teman sebangku, teman seangkatan, kita reuni ini kan sebenarnya balik karena emosi-emosi positif kan, bukan emosi negatif, emosi positif. Tetapi di balik itu ada emosi negatif. Nah, emosi negatif itu mudah ditangkap. Itu terjadi pada masa remaja mungkin kalau masih ingat ya. Ribuan boneka, ribuan pujian, kata-kata positif itu bisa hilang, kehapus cuma gara-gara satu kata negatif gitu. Nah, itu bahaya kan. Nah, tetapi itulah yang terjadi itu mengenai otak kita. Nah, saya loncat dulu. Nah, nanti kita akan bahas di belakang mengenai hal itu, tapi saya loncat dulu ke loneliness. Nah, di loneliness juga sama. Ini resiko untuk Alzheimer itu studi selama 4 tahun gitu ya pada lansia yang sehat, tidak demensia. Gitu ya. Diikutin selama 4 tahun gitu ya. Ada sekitar 76 orang saat diikutin itu selama 4 tahun gitu ya. Itu ada 76 yang ternyata dari 800 tadi 76 kena Alzheimer gitu ya. Nah, kemudian dicari tahu nih, kenapa ya yang 76 ini kena Alzheimer? Padahal yang 700 lainnya sehat-sehat aja tuh, nggak kena Alzheimer ya. Ternyata saat waktu diteliti di awal, waktu di baseline ditanya-tanya, itu cenderung orang yang merasa lonely, merasa sendiri gitu ya. Tadi sekali lagi yang disebut merasa sendiri itu bukan dia tinggal sendiri ya, belum tentu. Dia tinggal dengan keluarga, dengan anak, tapi merasa sendiri gitu ya. Merasa nggak dihargain, merasa macam-macam gitu ya. Karena memang tantangan pada usia lanjut adalah kita menghadapi berbagai hal yang mungkin tingkat stresnya akan lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya ya. Yang disebut dengan urutan tingkat besar itu adalah kita mengalami stresor-stresor yang kalau dikasih scoring secara penelitian itu besar. Maaf, kehilangan pasangan hidup. Maaf, kehilangan pekerjaan. Jabatan kan naik itu kayak naik gunung ya. Itu bukan tiba-tiba loncat ke puncak gunung, itu lewat karir yang cukup panjang. Tetapi kalau udah di atas kayaknya pas pensiun kayaknya kayak loncat ke bawah. Gitu. Nah, juga udah anak yang dibesarkan gitu ya, kan udah diambil sama orang lain. Sisanya apa? Kalau kita nggak merasa nggak punya satu kekuatan secara spiritual, itu kayaknya stresornya besar banget. Nah, loneliness salah satunya. Gitu ya. Jadi pada penelitian ini dari 800 orang yang diikuti 4 tahun, waktu di awal kan ditanya-tanya ya, yang dari awal merasa lonely, secara kognisi aja memang di baseline itu udah lebih rendah. Gitu ya. Pas diikuti 4 tahun, benar, more rapid cognitive decline during follow up. Jadi diikuti makin menurun. Jadi artinya loneliness hati-hati. Nah, sosial isolasi ya tadi ya saya mau menggambarkan di studi ini kalau iseng dibandingkan dengan rokok gitu ya, itu sama kayak merokok 15 batang per hari gitu ya. Resiko kematian setara gitu ya. Apalagi kan sering kali kok gitu mah ngerokok aja, bukan gitu. Apalagi udah merasa lonely ngerokok lagi. Lebih berat gitu ya. Nah, malam saya coba iseng membuat ilustrasi ini untuk memudahkan saja gitu ya. Kenapa sih sering pertanyaan ke saya gitu, Dok, kenapa sih seseorang yang menua lebih cepat dari seharusnya gitu ya kalau pengerutan otak gitu ya, itu kenapa perilakunya jadi negatif gitu? Kenapa demensi itu perilakunya negatif? Jawaban saya simpel, kalau demensia perilakunya jadi positif bukan penyakit saya bilang. Tapi jawabannya adalah saya coba gambarkan seperti ini. Kalau otak kita bicara di sini, gitu ya, kemudian adalah kumpulan memori kita mengingat beberapa orang, banyak orang, gitu ya. Anggap kita reunian, kita akan mengenal nih orang-orang dalam sepanjang hidup kita, gitu ya, seperti ini. Ya. Ada yang warnanya hitam, mungkin berbagai hal negatif yang kita ingat, gitu ya. Ada yang saking negatifnya kita anggap ancaman sepanjang hidup, gitu ya. Selalu kita ingat, gitu ya. Tetapi juga ada yang membuat hidup kita punya banyak warna gitu, yang saya arsir jadi orange atau keluarga kita biru gitu ya. Nah, sekali lagi kembali ke teori yang tadi gitu ya. Memori kita nih data netral itu lupa gitu ya.
dilupakan pertama. Baru data emosional yang disimpan lebih lama. Data emosional itu dibagi dua kan, emosional positif dan negatif. Yang emosional positif hilang duluan, emosional negatif belakangan. Karena tersimpan paling dalam, membuat kita survive sampai usia kita lanjut. Nah, data netral itu yang menjelaskan kalau ada pertanyaan, kenapa ya belanjaan kok lupa gitu ya. Padahal baru diingat tuh tadi malam saat ke pasar lupa. Tetapi peristiwa 50 tahun lalu ya, mungkin di sini ada yang ingat di bawah pohon gitu ya, berdua dengan seseorang di bawah rintik hujan gitu. Wah, ingat banget gitu ya. Bahkan saat itu ada lagu yang lewat, lagunya kita nggak usah suka ya, tapi kalau kita lagi happy gitu, lagu yang kita nggak suka juga jadi suka gitu ya, karena saat diputar lagu itu kita bisa flashback ke 50 tahun lalu begitu. Otak yang sama mengingat 50 tahun lalu secara clear, bahkan seperti photographic memory gitu ya. Tapi otak yang sama melupakan belanjaan tadi malam. Yang diingat tadi malam, tadi pagi belanja lupa gitu kan, hari Minggu pada belanja kan kalau Ibu. Nah, itu otak kita. Jadi otak yang sama melupakan kejadian yang sifatnya data netral, tetapi juga otak kita cukup cerdas gitu mengingat peristiwa zaman lalu. Nah, ini mungkin nanti yang harus di-switch ya, bagaimana kita mengubah gitu data yang netral itu menjadi data emosional. Saya sering, kalau saya di kedokteran kan harus ingat banyak hal gitu ya, saya harus mengubah nih data netral itu menjadi data emosional. Kalau nggak saya lupa juga. Gitu ya. Selain tentunya dicatat di kertas. Nah, seiring waktu, ini yang terjadi. Yang netral-netral gitu ya, teman-teman yang nggak sebangku, teman-teman yang biasa aja ya emang sisa angkatan gitu, tapi lupa lah siapa ya gitu ya. Karena ya mungkin nggak ada unsur-unsur emosionalnya di sana ya, kita akan hilang satu-satu gitu ya. Nah, lama-lama baru yang teman-teman yang ya pernah sih membuat emosi dikit, tapi juga kita udah lupa juga ya, seiring dengan menua. Gitu. Nah, bahayanya pada Alzheimer, proses menghilang ini lebih cepat gitu ya, cepat gitu ya, cepat hilang terus gitu ya, hilang terus gitu ya. Sisanya betul-betul yang betul-betul negatif gitu ya. Bahkan ini yang negatif pun hilang gitu ya, bahkan yang betul-betul sangat negatif gitu ya. Nah, bahkan di tengah hilang-hilangnya ini gitu ya, udah mulai kabur deh, mana yang real, mana yang tidak gitu ya. Karena otak kita menyimpan berbagai hal yang negatif, segala sesuatu yang kita ingat di masa lalu, yang mungkin hanya di satu peristiwa hanya sekali gitu, tetapi itu menimbulkan satu traumatik, udah mulai keluar gitu ya. Atau segala sesuatu yang sifatnya tidak ada menjadi ada gitu ya. Tirai kita gitu ya, kalau bergerak jangan ular gitu ya. Kemudian sekelibat ada lampu kedap-kedip, jangan-jangan kelawar gitu. Hal-hal yang negatif itu yang terjadi pada demensia. Kualitas tidur. Nah, ini kualitas tidur itu sama gitu ya. Baik secara bukan hanya kualitas tapi secara kuantitas, tapi kuantitas 7 sampai 8 jam gitu ya. Sleep apnea itu kalau tidur mengorok itu artinya oksigen ke otak juga kurang, itu juga masalah gitu ya. Ya, smoking, merokok, saya nggak banyak bahas itu karena waktu ya, nanti kalau ada diskusi silakan gitu ya. Tapi intinya adalah kalau stop merokok di usia 60 tahun, di usia 65, pokoknya usia tua pun is oke lah kalau stop merokok, tetap resikonya lebih rendah. Traumatic brain injury, saya nggak bahas. Nah, protektif, sedikit mungkin tentang protektif, ini ada exercise, social activity, dan aktivitas harian. Kita lihat sama-sama, tadi olahraga, bahwa kalau dulu kita tahu bahwa olahraga buat fisik kita bugar, ternyata bukan hanya fisik bugar, membuat otak kita juga lebih cerdas, lebih bugar juga. Jadi artinya bukan olahraga itu bukan hanya memperbesar otot kita, tapi juga dalam kadar tertentu mempertahankan volume volume otak itu tetap sama gitu ya, tidak mengalami proses penurunan. Nah, ini ada satu penelitian menarik, diikuti selama setahun, bayangkan cuma setahun gitu ya. Kemudian antara dua kelompok ya, kelompok satu olahraga, kelompok satu enggak, tapi dua-duanya diperiksa MRI-nya di awal penelitian, diperiksa fungsi kognitifnya di awal penelitian, setelah setahun diperiksa MRI-nya dan diperiksa kognitifnya juga. Apa yang terjadi? Ternyata beda ya, yang olahraga dengan enggak. Ternyata ini olahraga yang biru. Yang olahraga yang biru. Ternyata pada yang olahraga itu hipokampusnya itu tetap bertahan gitu ya.
bahkan volumenya sedikit meningkat gitu ya di penelitian ini gitu ya, dibandingkan dengan yang tidak olahraga yang merah menurun begitu ya. Ini sekedar satu penelitian mau menunjukkan bahwa olahraga bukan hanya memperbesar otot tetapi juga otak kita. Nah, ini penelitian kita di Atmajaya, ternyata senam gitu ya. Ini kalau senam dilakukan 3 kali seminggu selama 1 tahun, ternyata memperbaiki struktur-struktur otak ya. Ada gambarnya nggak? Nah, ini. Ternyata memperbaiki struktur di permukaan otak, memperbaiki struktur di daerah depan, memperbaiki struktur di tengah, juga memperbaiki struktur di keseimbangan gitu ya. Ini hasil penelitian setahun kalau melakukan senam selama 3 kali seminggu. Nah, social activity apa aja sih yang disebut dengan social activity? Ya termasuk kumpul hari ini gitu ya, silaturahmi itu termasuk social activity, bekerja dalam kegiatan sosial gitu ya. Pastif ini aktif di berbagai kegiatan yayasan misalnya, sesuatu yang bekerja yang tidak dibayar full gitu ya, lebih banyak kepada social working, itu ternyata ada hikmahnya, bukan hikmah di akhirat juga, tetapi dari penelitian Bennett ini pergi ke restoran, jalan-jalan, kerja sosial, mengunjungi teman dan sebagainya. Itu ternyata diikutin ya, biar gimana pun kan kognitif menurun ya, ini penelitian selama 12 tahun, tetapi lihat yang social activity-nya dikit, decline-nya menurun lebih cepat dibandingkan dengan yang biru gitu. Nah, ini manfaat olahraga ya, nanti slide silakan digunakan, saya sudah sharing ke Pastif. Nah, ini termasuk bermain gitu ya. Tapi mungkin yang jadi catatan, ada penelitian gini yang menggunakan sudoku gitu ya. Wah, pokoknya dipaksa main sudoku. Nah, jadi di penelitian itu yang bermain sudoku yang bermanfaat adalah bermain sudoku dan happy melakukannya. Jadi ada kata happy, senang. Kalau nggak happy menurun tuh tetap gitu. Jadi artinya kalau saya boleh kasih saran adalah lakukan apapun permainan, apapun bentuknya, tapi senang melakukannya, bukan terpaksa. Jadi bukan hanya yang sekedar ngisi TTS. Kalau TTS menjadi beban ya tetap kognitif akan menurun. Nah, ini secara singkat penelitian-penelitian di Atmajaya, mungkin apa sih aktivitas harian, apakah bermanfaat juga dok untuk kognitif? Selain olahraga tentunya, tetap saya akan sarankan olahraga secara rutin, tapi aktivitas harian pun bisa bermanfaat. Misalnya, ini kalau ibu-ibu nih masak ya, belanja gitu ya, ternyata better cognitive function. Gitu ya. Saya nggak bicara dari aspek yang lain-lainnya ya, belanja menghabiskan uang, tapi kalau belanja dan memasak itu salah satu aktivitas yang mempertahankan fungsi kognitif. Kemudian juga pengasuhan cucu. Kenapa kita teliti lagi di Atmajaya? Karena kalau penelitian di luar, di Australia kalau nggak salah ya, kalau sehari itu mempertahankan kognitif, tapi kalau lebih dari sehari ternyata kognitifnya turun. Tapi menurut saya juga ada faktor budaya, kultur, dan sebagainya. Tapi kalau ini penelitian di Indonesia, ternyata kuantitas itu nggak terlalu ngaruh, tetapi mungkin kualitasnya ya, kalau ngasuh cucu sambil beri makan, sambil bercerita, itu ternyata berpengaruh terhadap fungsi kognitif. Begitu. Nah, ini di tengah pandemik, tentu mempelajari teknologi baru ya. Kita dulu nggak terbiasa dengan Zoom, sekarang dengan Zoom itu bermanfaat gitu ya. News diet tadi ya, news yang berita-berita yang negatif udahlah dihindarin gitu ya. Banyak yang positif, tetap silaturahmi meskipun secara online itu baik. Nah, ini udah slide-slide terakhir. Ini satu menarik nih. Another paradox mengenai kepuasan dalam hidup. Memang penelitiannya pada Hispanik imigran, bukan di Indonesia, tetapi mungkin ada hal tertentu yang bisa kita pelajari termasuk saya. Ini satu penelitian menanyakan bahwa dengan pertanyaan sederhana sih sebenarnya, Anda bahagia nggak sih dalam hidup? Tentu saat penelitian ini ada yang menjawab bahagia, ada yang ya sedikit bahagia, kurang bahagia. Dan ternyata yang menarik dari penelitian ini, waktu ditanya bahagia itu lebih banyak pada yang Hispanik imigran, begitu, dibandingkan dengan white, yang notabene-nya lebih sehat, lebih sejahtera secara ekonomi, secara sosial. Tetapi yang Hispanik imigran yang secara ekonomi mungkin lebih tidak beruntung tanda kutip, kemudian secara kesehatan juga ada penyakit, tapi dia menyatakan bahagia. Dan memang di kultur Hispanik ternyata kalau dia ada nggak merasa, saya sebut begini ya,
dia disebutnya sih gini, dia tinggal bersama keluarga. Tetapi saya mau mengatakan sebenarnya mungkin lebih mengarah kepada nggak merasa lonely. Sebenarnya itu sih. Kebahagiaan itu sangat tergantung dari sana. Ternyata bukan dari soal banyaknya harta, bukan dari soal ekonomi dan sebagainya. Nah, tentu pertanyaan yang sering ditanyakan saya sebagai dokter, dok, demensia ada obatnya nggak sih kalau kena? Jawabannya adalah nggak ada. Obat yang ada adalah hanya mempertahankan progresivitas, gitu ya. Tetapi saat ini belum ada yang modifying. Artinya kalau dikasih obat sembuh nggak ada. Gitu ya. Obat yang ada mempertahankan supaya nggak progres lebih cepat. Gitu ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Berhadapan dengan satu penyakit yang tanda kutip belum ada obatnya. Ya, menghindari faktor resiko yang kita udah diskusikan tadi ya. Kedua adalah early detection, deteksi dini, gitu ya. Jantung ditanya, oh jantung saya sehat nih, liver saya sehat. Tapi pernah nggak kita menanyakan otak saya sehat atau enggak? Nah, saya sering lakukan medical check up. Gitu ya. Pasti udah pernah tuh melakukan di check up otaknya, pasti masih sehat. Usia meskipun 70-an udah sehat gitu, masih sehat. Apa yang diukur biasanya memorinya, adjustment-nya gitu ya, fungsi visuospasialnya, fungsi bahasanya seperti itu. Tapi intinya adalah jangan bawa mobil itu saat lagi mogok di jalan tol gitu. Tapi peliharalah mobil itu dengan rutin lakukan medical check up. Nah, ini yang terakhir di bawah ada satu hal saya tulis 6 Maret 2022. Tadi saya 1 jam sebelum kita mulai, saya selalu ada ilham apa yang saya mau sampaikan. Ya. Karena dari penelitian, ujung akhirnya yang mempertahankan kita sehat produktif sampai usia lanjut, variabel yang paling utama adalah aspek spiritual. Nah, aspek spiritual itu apa? Gitu ya. Rasa bersyukur. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatur datangnya hujan, tetapi kita hanya bisa bersikap terhadap hujan tadi. Gitu ya. Hujan membuat kita sedih, tetapi juga toh banyak anak kecil bisa bermain bola saat hujan. Tanyakan nikmat hujan pada sang padang gurun. Gitu. Oke, itu mungkin simpulannya adalah kita tidak dapat menghilangkan, namun dapat memperlambat proses penuaan menuju lansia sehat produktif, pola hidup sehat, perbanyak faktor protektif, mengontrol faktor resiko, aktivitas fisik, mental, sosial, dan nutrisi mempunyai peranan penting pada healthy brain aging. Kemudian peranan support system sangat penting pada healthy aging, dan tetap aktif secara fisik, sosial saat usia lanjut, faktor protektif saat usia lanjut, dan terakhir check up kesehatan secara berkala termasuk kesehatan otak. Itu Bapak Ibu sekalian, pasti mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuda, luar biasa, tidak terasa waktunya. Sebagai catatan saja, setiap menit peserta bertambah, puji syukur. Sekarang sudah ada 82 peserta dari waktu kita mulai tadi 40-an, jadi udah 2 kali lipat. Senang sekali mendengar penjelasan-penjelasan yang praktikal, ada ilmu pengetahuan dan sebagainya, memang bicara dengan ahlinya. Sebelum saya masuk kepada tanya jawab, saya ada beberapa komentar. Memang saya dengan Dr. Yuda selain kenal cukup lama, mungkin udah 12 tahunan barangkali ya, kalau saya ingat atau lebih. Saya juga sering konsultasi dengan Dr. Yuda masalah hipertensi, kemudian yang terakhir itu masalah memori. Ini bukannya iklan, tetapi inilah yang sebetulnya menjadi dasar saya mengundang Dr. Yuda untuk bicara di depan teman-teman. Karena yang disampaikan oleh Dr. Yuda itu kita ini rajin kalau periksa lab ya, kolesterol, gula darah, dan macam-macam lah, lever dan sebagainya. Tetapi periksa otak itu belum pernah kepikiran begitu. Makanya saya surprise ketika diberitahukan, ini ada namanya klinik memori, ada apa itu di situ gitu. Nah, saya tadi mengikuti, saya terbayang nih dok ya, teknologi kan berkembang terus ya, sekarang ada artificial intelligence dan sebagainya. Kita mungkin berharap suatu hari itu hipokampus itu bisa replaceable gitu loh, bagian kecil yang sangat penting gitu ya. Dan itu sangat mungkin ya kalau dilihat tadi jantung sudah bisa ditransplant, tapi mungkin modelnya kayak beli memori gitu, kartu memori gitu, tapi di-implant gitu di otak kita. Ya ini ilustrasi saja. Dr. Yuda juga di sini cukup banyak alumni kita yang sama-sama dari FKUI, ya ada Dr. Puji, ada Dr. Bunindro dan yang lain-lain gitu yang cukup hadir juga gitu.
sehingga cukup baiklah caranya. Saya sekali lagi atas nama panitia, atas nama wakil 50 tahun kita ini mengucapkan terima kasih banyak, dan kita berikan aplaus secara virtual untuk Dr. Yuda. Baik, saya sudah mencatat beberapa pertanyaan. Untuk teman-teman, apalagi mungkin yang agak sedikit terlambat nanti, maka bahan akan di-share oleh Bu Puji, nanti dikirimkan bahannya itu. Kemudian bisa juga saya juga akan mengirimkan tadi video mengenai ALGI, tapi seperti disampaikan Dr. Yuda, bisa dilihat di YouTube cukup banyak gitu ya. Sebelum pertanyaan raise hand, saya lihat sudah ada yang raise hand, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin satu-satu langsung dijawab saja, Dok, jadi nggak numpuk gitu ya. Nanti memorinya lupa yang depan apa yang belakang gitu. Pertanyaan pertama dari, saya sampaikan juga terima kasih ini karena peserta ini sudah lintas angkatan ya. Jadi sudah ada senior kita dari tahun 71 sampai ada yang tahun 80-an gitu. Jadi bagus sekali pesertanya bervariasi. Nah, jangan lupa Bu Puji, nanti kita lakukan foto bersama ya dengan kamera terbuka. Ada pertanyaan dari Dinaria Sinaga. Itu menanyakan mengenai suaminya yang didiagnos ada pengerasan di otak. Nah, ini kenapa ya, Dok ya, kira-kira nih? Apakah ini suatu gejala yang bisa ke arah demensia atau bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Ya, tadi pengerasan di otak apa sih? Maaf, saya keputus. Ada pengerasan di otak suaminya. Okay. Jadi ditanyakan apakah ini gejala apa ini kira-kira ya? Apakah ini juga arah demensia atau apa gitu? Ya. Makasih pasti. Saya jawab secara umum dulu. Jadi kalau kita bicara menyebut kata demensia, gitu, kan kita masuk ke istilah adalah gangguan kognitif yang progresif sudah mengganggu fungsi sosial pekerjaan. Jadi gangguan kognitif progresif sudah mengganggu fungsi sosial pekerjaan. Definisi yang sangat klinis gitu. Artinya kita nggak menyebut MRI, nggak menyebut apapun di sana, gitu ya. Bahkan kadang-kadang yang MRI-nya kesannya normal, kalau udah ada gangguan kognitif progresif mengganggu fungsi sosial pekerjaan kita sebut sebagai demensia, begitu. Nah, baru nanti kita bicara mengenai sebabnya. Gitu ya. Sebabnya itu banyak hal, gitu ya. Alzheimer hanya salah satu sebabnya. Nah, jadi kita nggak bicara soal MRI-nya dulu, tetapi gejalanya dulu. Itu mungkin komentar saya singkat dulu, pasti. Nah, tapi yang jadi catatan adalah betul sekali kalau disebut saat menyebut statement demensia itu sebenarnya late onset. Kalau bicara cancer tuh saya sebut udah stadium akhir tuh. Gimana satu penyakit yang udah gangguan kognitif progresif sudah mengganggu fungsi sosial pekerjaan. Yang namanya udah mengganggu fungsi sosial pekerjaan itu udah late onset. Jadi sehingga mudah-mudahan kita nggak demensia gitu ya, artinya itu udah yang di akhir. Nah, itu yang kita mundur ke sini sehingga saya sampaikan saat bicara demensia karena late onset yang dilakukan adalah sebenarnya faktor resikonya. Yang sehat-sehat jangan sampai kena demensia, karena dari penelitian kohort tadi itu yang di PowerPoint pasti 4 tahun dari 800 kan ada 70-an ya yang jadi demensia gitu. Nah, padahal awalnya belum demensia, ternyata dideteksi kalau di awalnya itu udah cenderung lonely, depresi gitu ya. Itu udah 4 tahun ke depan tuh akan jadi demensia. Nah, kita berharap semua yang di sini nggak lonely dan 4 tahun masih sehat, masih bisa kumpul lagi. Judul acaranya sama gitu, sehat produktif usia lanjut gitu ya. Itu pasti. Terima kasih. Sorry, suara saya tadi mungkin agak hilang sedikit ya. Baterainya habis kayaknya. Kemudian ada pertanyaan dari rekan Akbar nih, pertanyaannya simpel aja. Apakah dokter ini praktek juga di rumah sakit jiwa? Ya. Saya hari-hari ada di Rumah Sakit Atmajaya, khususnya kalau bicara lansia itu di Rumah Sakit Atmajaya yang Bonaventura pasti. Tapi nggak di rumah sakit jiwa. Gitu. Karena kebetulan dari kementerian juga kelihatannya rumah sakit jiwa udah berubah ya jadi rumah sakit umum semua.
karena stigmanya negatif tadi ya, jarang orang yang mau ke rumah sakit jiwa gitu ya, seperti itu. Ya, kelihatannya kalau rumah sakit jiwa tuh suka dibikin joke-joke gitu, kurang enak gitu kelihatannya ya. Kan sekarang udah ada rumah sakit PON ya, pusat otak tuh ya, pusat otak nasional yang untuk orang stroke dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari rekan Yanti menanyakan mengenai apa sih hubungan antara hearing loss dengan risiko demensia. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, ada di mana itu klinik memori? Silakan dok. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari menjadi memori kan masuk lewat sensorik dulu ya. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan kan gitu ya. Kalau kita di kelas gitu ya, kita belajar supaya lulus ujian kan dengerin tuh bu guru gitu ya, lihat apa yang diajarkan gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu karena sumber. Nah setelah dia masuk ke otak kita kan disimpan melalui satu proses menjadi memori kita, dan suatu saat memori ini harus bisa dipanggil, di recall gitu ya, di recall. Kadang-kadang pada normal aging, recall ini yang sering agak kehambat dikit loh. Setelah disebut, oh iya benar tuh itu. Kalau disebutin benar tuh. Pada demensia bingung, perasaan ada nggak ya gitu ya. Seperti itu. Nah, hearing sama penglihatan itu proses masuknya, dan ternyata hearing ini lebih dominan untuk membentuk satu memori kita. Dan bayangkan kalau hearing ini hilang begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi artinya hearing ini harus dikoreksi. Gitu ya. Artinya saat hearing itu hilang, otak itu menjadi tidak terstimulasi, dan sudah bisa ditebak ya, saat otak tidak terstimulasi, kemunduran akan lebih cepat. Seperti itu pasti. Ditanyakan juga klinik memori itu ada di mana? Klinik dok? memori, ya. Klinik memori sebenarnya ada di beberapa rumah sakit, khususnya rumah sakit yang besar, gitu ya. Kalau di Rumah Sakit Atma Jaya sendiri, karena dia rumah sakit pendidikan dan penelitian dan salah satu center of excellence ya, karena kita kebetulan banyak penelitian di sana juga, gitu, dan kemudian unggulan kita adalah di aging, gitu ya. Itu ada, gitu ya. Jadi nanti tinggal biasalah register aja, bilang ke klinik memori, gitu. Seperti itu pasti. Terima kasih, dok. Jadi saya teringat nih dok, beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu ada webinar dari Atensi ya. Atensi itu Asosiasi Telemedicine Indonesia. Mereka didirikan kelompok dari Australia. Nah, saya tertarik sekali karena begini. Ternyata di Australia ini sekarang ada metode baru yang ditemukan, itu memasukkan seperti chip gitu ke dalam telinga kalau nggak salah. Tetapi khususnya itu dilakukan kepada anak-anak ya, anak-anak yang tunarunggu. Jadi pada saat mereka mulai kelihatan gejala tunarunggunya itu diimplan alat itu, kemudian ada proses ya, dia pelan-pelan menjadi mendengar dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin suatu yang baik ya dok ya, sehingga tidak sampai di kemudian hari menjadi betul-betul tunarunggu gitu. Tertarik sekali saya atas upaya yang luar biasa menurut saya. Dan lagi-lagi kita bicara teknologi ya, ilmu kedokteran ya. Nggak tahu kemarin ada di WhatsApp ada yang share, nggak tahu benar yang enggak, katanya di suatu tempat itu ada kacamata diberikan kepada orang yang buta warna. Dan mereka terkejut melihat, ternyata bagus sekali bunga-bunga dan sebagainya gitu. Jadi ada kacamata yang khusus dipakaikan kepada mereka yang buta warna gitu. Yang buta warna ini kadang-kadang kan udah lama ya, dari kecil ya sudah terlahir dengan buta warna gitu ya. Jadi itu juga sesuatu, lagi-lagi teknologi berperanan. Kemudian begini dok, ada pertanyaan yang dari seorang penanya yang anonimus ya, tidak mau disebut namanya. Begini, dia sudah 2 tahun ini kupingnya berdenging terus, kayak ngung gitu bunyi ya. Menurut dokter THT yang mereksa, itu adalah pelemahan secara kuping. Nah, apakah ini juga terkategori sebagai hearing loss, dok? Ya, memang harus dibedakan antara hearing loss dengan tinnitus ya. Kan ada tinnitus ya. Tinnitus itu sensasi mendengar, bisa nada tinggi atau nada rendah gitu ya. Ini bidang THT gitu ya. Kalau hearing loss itu menyangkut dengan kita nggak mendengar apa yang
disampaikan oleh orang lain gitu ya, butuh effort lebih gitu ya. Seseorang yang tinnitus belum tentu hearing loss gitu ya. Tapi memang betul seseorang yang udah mulai ada tinnitus yang telinga berdenging tadi sebaiknya sih memang diperiksa ya pendengarannya gitu. Mungkin kita masih ingat kalau di cucu kita atau di anak kita begitu ya, pemeriksaan pendengaran itu salah satu pemeriksaan wajib bayi baru lahir sebenarnya ya. Ada berbagai teknologi, kita tahu bahwa bayi ini mendengar suara atau enggak gitu. Kenapa penting gitu? Jadi kalau tiba-tiba nih kalau anak-anak kok belum ngomong ya, udah umurnya udah nambah tapi kok belum bisa ngomong gitu. Itu bukan sekedar masalah kognitif kan. Dia jangan-jangan nggak bisa dengar gitu. Nah, itu contoh, mungkin contoh simpelnya gitu ya, bahwa kenapa pendengaran itu berperanan penting terhadap fungsi-fungsi kecerdasan lain gitu. Sama seperti anak. Anak yang nggak bisa mendengar nggak akan pernah dia bisa belajar. Nggak akan pernah dia bisa bicara. Itu pasti. Oke, terima kasih Dok. Puji tadi ada di chat, ada banyak yang catat-catat ya, minta kirim alamat WhatsApp. Bagian tolong dicatat ya. Ya, nanti akan dikirim oleh Evi, akan dikirim. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi Dok, ini dari rekan Andara nih. Dia menanyakan kalau makan obat kolesterol terus-terusan gitu ya, seperti saya makan terus-terusan juga, terus terang aja. Itu apakah berbahaya nggak untuk potensi menjadi demensia gitu Dok? Ya, pertanyaan yang sering ditanyakan juga pasti mungkin ada beberapa obat yang memang dokter akan meminta, ini sesuai anjuran dokter ya, atas indikasi untuk diminum secara terus-menerus ya. Obat diabetes misalnya, obat hipertensi misalnya, obat kolesterol pada indikasi tertentu. Kalau saya sering ditanya, Dok, minum obat apalagi jangka panjang, emang nggak ada efek samping? Jawabannya adalah nggak mungkin nggak ada efek samping, pasti ada efek samping. Tetapi bagi seorang dokter melihatnya adalah dalam kacamata disease penyakit adalah kalau seandainya benefitnya lebih besar daripada risk-nya, itu jelas harus diminum. Ya. Obat hipertensi misalnya, jelas kalau obat hipertensi itu nggak akan nyebabin stroke, nggak akan nyebabin gagal ginjal. Gitu. Tapi kalau nggak diminum bisa menyebabkan stroke dan gagal ginjal. Gitu ya. Tapi apakah obat hipertensi bagi orang tertentu bisa menyebabkan jadi dizzy, hipotensi? Oh jelas bisa. Gitu ya. Tetapi bukan alasan untuk tidak meminum obat. Demikian juga mengenai obat kolesterol, terutama golongan statin. Kalau kita baca, ya ada selalu efek sampingnya, gitu, baik yang mungkin bisa diabaikan atau pada beberapa orang tertentu bahkan di tingkat yang berat memang harus diganti oleh dokternya ke golongan lain ya, karena nyeri otot dan sebagainya. Gitu ya. Nah, lalu mengenai penelitiannya seperti apa? Gitu. Jelas pada orang yang pertama, pada orang yang kolesterolnya tinggi, dan jelas selama ini bahwa secara misalnya genetik di keluarga juga kalau nggak minum akan tinggi, pasti dianjurkan untuk minum all the life gitu ya, lama lah jangka panjang. Gitu ya. Pada orang tertentu tentu sesuai indikasi ya, artinya kalau nggak tinggi ya nggak usah minum, itu karena mungkin pola hidup sesaat. Tapi pada orang yang beresiko tinggi itu artinya apa? Yang ada masalah jantung, ada faktor resiko penyakit lain gitu yang dokter menganjurkan untuk minum, itu sebaiknya minum. Gitu ya. Nah, memang ada penelitian kontroversi bagi kelompok yang nggak kesemuanya gitu Dok, apakah minum atau enggak. Saya sendiri sih kalau nggak ada indikasi, kalau nggak ada sesuatu pengalaman di masa lalu memang kalau nggak minum tinggi begitu ya, apakah boleh misalnya statin ini sebagai faktor protektif untuk cognitive decline? Jawabannya sih enggak. Gitu. Ada dua penelitian kontroversial, satu menyatakan protektif, satu menyatakan justru menurun, gitu ya. Jadi kesimpulannya sih gini, kalau sesuai indikasi minum, kalau enggak usah. Gitu. Sama kayak pertanyaan alkohol pasif. Alkohol kan dari penelitian wine, satu sloki, wah kognitifnya lebih bagus tuh gitu. Terus anjurannya apa kita minum wine? Jawabannya adalah enggak. Tapi kalau yang udah minum, kita anjurkan kan ya minum aja Pak, tapi jangan lebih dari satu sloki. Tapi kalau yang belum minum ya janganlah gitu ya. Karena kalau dari penelitian ada lagi tuh, kalau dia udah ada gangguan kognitif ringan, minum wine cenderung lebih turun. Jadi intinya sih sebenarnya sesuai indikasi silakan minum, tentunya sesuai petunjuk dokternya. Itu pasti. Oke, ini ada yang tanya dari rekan Ovid menanya, apa sih Dok asupan yang cukup, yang cocok untuk supaya nggak demensia gitu? Kira-kira apa Dok? Ya,
Selalu saya jawabnya multifaktor. Tadi bahkan ini, tadi mungkin kalau ingat di slide, ada aktivitas fisik, ada aktivitas sosial, gitu ya, ada aktivitas mental, ada 3. Nah, dari penelitian nih, saya lari pagi. Ada pertanyaan juga tuh, dok, kalau lari pagi nih dengan kuantitas yang sama senam dengan kuantitas yang sama, kumpul bareng-bareng teman, gitu ya, senam bareng-bareng. Gitu ya. Ternyata kalau kuantitasnya sama, head to head dibandingkan, lebih bagus yang senam. Nah, kenapa? Jadi ada penelitian, kalau seandainya intervensinya lebih dari satu modalitas, bukan hanya aktivitas fisik, tetapi ada aktivitas mental, ada aktivitas sosial, gitu ya, dikombinasi, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan sendiri. Itu satu. Demikian juga nutrisi. Nah, kalau ditanya, dok, adakah suplemen? Ini bicara suplemen dulu. Suplemen yang betul-betul terbukti untuk cognitive decline. Sebenarnya jawabannya nggak ada yang evidence base-nya cukup kuat. Selalu saya bilang, udah pokoknya pola hidup sehat aja lah, gitu ya, seperti itu. Kalaupun ada penelitian, evidence-nya itu belum terlalu kuat. Sebagai contoh gini, mungkin selalu dipromokan asam folat. Ya. Asam folat sering kalau pada ibu hamil sih bermanfaat. Tapi pada kognitif misalnya, ada penelitian memang kadar asam folatnya rendah, kognitifnya lebih nggak bagus. Tapi kan kalau di bukti ilmiah, penelitian ini kan harus dilakukan trial. Trial itu apa? Ya dikelompokkan. Kelompok yang dikasih asam folat, kelompok yang nggak dikasih asam folat. Nah, saat trial itu tuh nggak terbukti sebenarnya. Seperti itu. Jadi banyak trial-trial yang terbukti, evidence-nya masih rendah. Jadi artinya kalau memungkinkan, nggak ada masalah apa-apa sih, saya sering menganjurkan udah yang alami-alami aja lah. Tapi harus kombinasi dengan yang tadi, aktivitas fisik, mental, dan sosial. Sebelum lupa juga, termasuk juga obat pasti. Misalnya contoh, kalau yang udah indikasi gangguan kognitif, dikasih misalnya satu obat donepezil. Dari penelitian juga ada tuh, kalau minum donepezil nggak bergerak, diam aja gitu. Udahlah minum donepezil, obatnya udah mahal kan, minum. Nggak bergerak, manfaatnya kurang. Tapi kalau minum donepezil dia bergerak, manfaatnya signifikan. Nah, jadi selalu saya bilang usahakan bergerak apapun itu. Itu pasti. Terima kasih, Dok. Dok, kita masih punya beberapa menit sedikit ya. Timingnya masih cocok. Ada 2 pertanyaan aja terakhir sebelum nanti mungkin kalau ada yang raise hand. Ya, ini ada abang kita yang senior hadir, Bang Marzuki Yasin. Beliau ini nanya begini, nutrisi yang dibutuhkan untuk usia 87 tahun, ya, bila sudah alami Alzheimer, demensia, memory hearing loss, dan ada dan ada juga komorbid hipertensi ya, maupun gangguan tidur gitu. Apa kira-kira, Dok, yang nutrisi yang dibutuhkan? Ya, makasih Pak Sip. Ini yang saya mulai dari yang praktis dulu ya. Asumsi saya nggak ada diabetes, nggak ada, tentu kalau ada penyakit-penyakit sesuaikan dengan penyakit diabetesnya misalnya. Pada orang tua, kalau saya rawat pasien dengan demensia, begitu ya, pasien demensia itu entah kenapa cenderung berat badannya juga turun, kurus, begitu ya. Syukur-syukur mau minum pasti. Kadang-kadang masuk itu dengan dehidrasi. Ya. Artinya saat kita tua, ini perlu saya mungkin kita reminding sama-sama ya. Perhatikan rasa haus kita responnya jadi berkurang. Jadi kalau saya sering ingatkan, meskipun kita nggak ada gangguan kognitif gitu ya, kita kadang kelupaan tuh. Minum kalau dihitung-hitung sehari jangan cuma 3 gelas gitu ya. Karena respon haus kita kurang. Apalagi pasien demensia. Nah, pasien demensia kalau dikasih pilihan, yang banyak makan, kelebihan makan, dengan yang nggak mau makan, lebih banyak yang nggak mau makan. Nah, saya tergantung kasus per kasus kalau ditanya nutrisi apa yang dibutuhkan. Kalau seandainya pada kasus yang makannya sulit, nggak mau makan segala macam, kalau keluarga nanya nutrisi apa yang cocok, jawabannya simpel. Apa yang suka, kasih aja dulu. Karena kalau kita milih-milih, yang suka aja belum tentu mau, begitu ya. Dikasih makanan yang enak di warung yang paling enak dulu, belum tentu mau. Jadi saya nggak membuat rumit keluarga, sebenarnya apa yang suka, kasih aja dulu, kasih dulu. Kalau udah berlebih baru kurangin. Ya, tentu kalau ada hipertensi, ya yang terlalu asin kurangin, tapi bukan hambar. Gitu ya. Nah, kalau kasus yang berlebih, nah ini yang jadi masalah, apalagi kalau ada diabetes. Tapi kalau pertanyaannya, adakah makanan yang spesifik untuk otak? Sebenarnya sih nggak banyak, gitu ya, atau bahkan saya sebut nggak ada. Malah cenderung makanan-makanan yang harus dihindarin. Yang dihindari apa? Saya contoh. Yang terlalu tinggi karbohidrat. Nah, ini penting, karena
dari penelitian mau di tikus, mau di mana, di binatang gitu ya, bahkan di manusia. Kalau tinggi karbohidrat, kognitif cenderung lebih turun gitu ya. Perbanyak protein, perbanyak sayur-sayuran, perbanyak buah-buahan. Jadi siapa? Nggak usah diatur, apa aja yang mau kasih dulu gitu. Nah, kemudian pada orang tua masalahnya bukan hanya soal jenis makanan, cara makannya. Orang tuanya kadang-kadang mau makan, cuma kemampuan nelannya kurang. Nah gitu. Nah, saya sering tambahkan agar-agar gitu. Nah, bedakan agar-agar dengan jelly ya. Agar-agar, tapi agar-agar itu saya bilang udah pakai gulanya mungkin Tropicana Slim atau apa untuk latihan nelannya misalnya. Nah, hal-hal yang praktis gini mungkin yang paling penting. Kemudian cairan jangan lupa gitu ya. Karena khawatir terlalu jauh bicara apa, malah minumnya kurang gitu ya. Khawatir terlalu idealis, wah makanan diatur sampai ke konsul ke gizi, diantar ke rumah lagi ya pakai catering gitu ya. Makanan seumur umur nggak pernah makan kayak begitu gitu ya, orang tua disuruh kayak gitu nggak mau makan. Itu saya bilang udah yang suka aja kasih dulu. Kalau pada yang makannya sedikit ya, gitu ya. Kalau makannya banyak, saya bilang ya baru diatur. Kalau diabetes ya sesuai dengan porsinya. Tetapi saya sering sampaikan jangan karbohidrat tinggi, protein silakan, buah-buahan diperbanyak. Itu mungkin tips umumnya. Tapi kalau makanan spesifik nggak ada tuh, ya silakan. Kalau ikan sumber omega, kemudian ada antioksidan apa, silakan. Tetapi pada orang tua bukan spesifik untuk kognitif juga sih. Gitu. Itu pasti. Oke, 2 pertanyaan saja dok. Sorry sebelum makan di restoran Padang nggak penting ya dok. Ya, kalau orang tua nih ya gitu ya, sering tanya juga kan, ada yang aduh masuknya aja pasti kurang minum, makanya dikit. Saya bilang makan Padang juga kasih aja dulu, selama nggak mencret kasih dulu. Kalau nanti kita diskusi, saya bilang kalau udah mau makan Padang berlebihan nanti kita diskusi lagi. Belum tentu mau juga pasti, tapi silakan dulu. Oke, pertanyaan berikutnya tuh banyak pasti dialami. Ada, ya ini nggak mungkin bisa benar bisa salah, tetapi menarik nih ada satu dokter yang diabetes, maksudnya gini dia nanganin diabetes. Orang tua gini, udah kasih aja makan dulu, nanti insulin kita suntik aja nih. Nikmatnya hidup tuh orang tua kan cuma tidur sama makan, katanya kan gitu. Iya, ya betul. Dok, ini pertanyaan dari teman satu ini, Asti. Ini menurut saya cukup umum pertanyaannya dan dialami oleh banyak orang. Asti ini mengatakan dia tidurnya tuh semalam cuma 5 jam. Itu bagaimana ya? Tapi ini udah kebiasaan gitu ya. Apakah itu bahaya nggak ya untuk potensi demensia? Ya, memang yang disebut idealnya, ini ideal secara populasi umum ya, disampaikan bahkan 7 jam, 8 jam. Tetapi kita harus lihat historinya. Kita tahu juga katanya ada beberapa orang yang memang short sleeper dari dulu gitu. Kan yang disebut gangguan tidur itu mengganggu kalau outcome yang dilihat ya. Misalnya tidur 6 jam cukup nggak? Relatif. Satu orang 6 jam jadi cukup, satu orang jadi nguap-nguap terus tuh selama rapat, meeting apa, itu kan masalah. Gitu. Tapi kalau biasa 6 jam silakan kalau memang dari dulu ya. Tetapi yang mau disampaikan, kenapa sih kita harus cukup tidur? Itu yang pertama. Kedua, kenapa sih tidur harus tepat waktunya gitu ya? Artinya dok, saya kan tidur cukup jam 3 pagi saya tidur, bangun-bangun sih ya kan nggak dikejar kerjaan, saya cukuplah 7 jam. Nggak begitu juga gitu ya. Karena memang kita ini beda dengan burung hantu gitu ya. Artinya entah kenapa otak kita, liver kita, jantung kita, semua organ ini tuh ada siklusnya ternyata, bukan hanya siklus bulanan yang dialami wanita gitu ya. Jadi produksi neurotransmitter, produksi hormon-hormon anti penuaan itu terjadi kalau tidur kita cukup dan waktunya pas gitu ya. Jam 12 sebaiknya tidur, sampai jam 3 lah tidur pulesnya, nyenyaknya begitu ya. Jangan loncat dari itu gitu ya. Artinya dan dicukupkan waktunya. Itu sih pasti. Jadi artinya secara tidur kuantitas cukup dan tepat waktu gitu ya. Kalau siklus 24 jam itu gimana dok ya? Saya tuh kan atau di handphone apa kan suka ada pakai jam nih. Jadi kalau sehari kan ada nap, ada apa namanya power. Ya, pasti berisik kayaknya. Ya, tapi saya nangkep pasti halo. Suara saya kedengar pasti. Ya, kedengaran. Kedengar. Oh, kedengaran ya? Ya. Pasti yang freezing ya kayaknya ya. Aman dok. Aman ya, aman ya.
Oke. Ya, Lanjut, Dok. Steve yang Steve Phishing ya. yang Oke. ya. Saya lanjut Lanjut, aja, saya Dok. nangkep. Ya. Jadi yang pasti tidur malam nggak bisa dibayar oleh tidur siang. Itu udah pasti gitu ya. Bahkan kalau di ilmu farmakologi di sini kan banyak yang senior dokter juga gitu ya. Ada obat yang memang harus sebaiknya maksimalnya diberikan malam gitu ya, karena liver sendiri untuk obat itu misalnya metabolisme malam. Jadi cukup unik gitu ya. Obat hipertensi sekarang juga udah mulai harus dipertimbangkan diminum malam atau pagi atau siang misalnya. Nah, termasuk kalau kita bicara kesehatan otak gitu ya. Sebaiknya memang malam ini secara umum itu kita tidur gitu ya, karena beberapa neurotransmitter, beberapa hormon diproduksinya malam, dan itu harus cukup gitu ya tidurnya. Memang secara umum 7 sampai 8 jam itu yang paling idealnya gitu, kalau untuk tidur. Nah, ada yang disebut juga sleep apnea ya. Sleep apnea itu tidur keganggu-ganggu ya, karena mengorok gitu ya, mengorok gitu. Nah, ini juga ilmu yang disebut baru banget sih enggak, cuma tidur mengorok juga itu faktor resiko sama besarnya kayak hipertensi dan diabetes gitu ya. Karena ternyata tidur mengorok ini seseorang resiko kena stroke. Tidur mengorok ini seseorang resiko kena serangan jantung misalnya ya. Jadi itu pun harus dikoreksi. Gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Dok. Pertanyaan penutup Dok dari Ketua Angkatan kita menanyakan apakah latihan-latihan mengingat ya seperti membaca Quran, Injil ataupun isi teka-teki silang itu betul-betul ada manfaatnya nggak Dok untuk mengurangi potensi gejala demensia? Silakan Dok. Ya, jawabannya ada pasti. Kalau kita happy melakukannya itu yang pertama. Kemudian kedua, tadi saya contohkan otak yang sama bisa mengingat peristiwa 50 tahun lalu kan di bawah pohon ya, dengan berdua dengan seseorang, tapi otak yang sama bisa melupakan daftar belanjaan tadi pagi. Otaknya sama, bukan otak beda. Nah, sebenarnya ini yang saya sering sampaikan kalau ada acara misalnya kelas memori gitu ya, bagaimana sih meningkatkan memori kita. Pergunakan hal-hal, kelebihan dan prinsip kerja otak. Nah, itu yang kita nggak maksimalkan. Gitu ya. Misalnya contoh, gitu ya, membaca ini tujuannya untuk dinikmatin atau untuk sesuatu yang diingat. Kalau untuk sesuatu yang diingat, masukkan unsur emosional, gitu ya. Berikan warna di sana, makin warna makin diingat. Berikan sesuatu yang berbeda makin diingat. Sama seperti kita menonton film, ya. Menonton film. Kalau nonton film, kita menarik gitu ya, sampai kapanpun teringat dengan film itu. Tapi kalau anak misalnya belajar ya, anggap sebulan belajar ujian nggak lulus juga tuh, padahal yang dia baca udah berulang-ulang. Karena apa? Karena belajar hitam putih tanpa makna, dipaksa, nggak suka gitu ya, dan nggak ada manfaatnya bagi mereka gitu ya. Tapi kalau nonton film dia ingat. Nah, jadi sebenarnya saat kita mengeluh lupa tentang satu hal, mencatat belanja lupa segala macam, harus refleksi diri dulu. Jangan-jangan sebenarnya bukan karena gangguan memori semata, tetapi kita belum memaksimalkan fungsi otak kita. Itu pasti. Terima kasih Dr. Yuda. Sekali lagi teman-teman kita berikan virtual applause untuk narasumber kita pagi hari ini. Sayangnya waktu juga yang membatasi kita. Tapi sebelum saya sampaikan kepada Puji, saya mau sedikit mendemonstrasikan kenapa saya pakai kaos warna ungu. Mungkin kalau Dr. Yuda sudah tahu, saya akan perlihatkan. Itu dari kelompok Demensia Alzi ya. Silakan Mbak Puji. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan yang sangat menarik dan komprehensif ya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Dr. Yuda Turana spesialis syaraf ya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Makasih banyak dokter, mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa melanjutkan dari pertemuan ini ya. Dan juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu peserta webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan topik lain yang tidak kalah menariknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih semuanya. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat semuanya. Terima kasih. Mari. Dokter Guninggo pernah praktek di Guru Kemilian.